Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Hud, pembacaan tafsirnya dari surat Hud, surat nomor 11. Sekarang kita memasuki ayat 18, kumpulan ayat dari ayat nomor 18 sampai dengan ayat 22. Karena ini oleh Ibnu Katsir dijadikan sebagai satu rangkaian wahyu Allah yang berbicara dalam satu perkara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Allah berfirman pada ayat-ayat yang barusan dibacakan tadi, waman dan siapakah adlamu yang lebih zalim, maksudnya la adlamu wala adlamu, dan tidak ada yang lebih zalim. Kalimatnya kalimat tanya istifham, tetapi maknanya penolakan. Apa istilahnya itu ya? Maksudnya itu peniadaan. Jadi kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim? Itu maksudnya dan tidak ada yang lebih zalim. Mimman, daripada orang yang iftara, dia mengada-ngada, mengarang-ngarang, membikin-bikin, alallahi, terhadap Allah, kadziban, kebohongan atau kedustaan.
Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang mengarang-arang kebohongan dan mengatasnamakan kepada Allah. Ulaika itulah mereka wahai Rasulullah. Mereka itu nanti yu'raduna akan dihadapkan ala rabbihim kepada Allah pemelihara mereka, Allah Rabb mereka atau Tuhan mereka. Di akhirat nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah. Wa yaqulu dan akan berkatalah di saat itu al-ashhad, para saksi-saksi. Para saksi-saksinya Allah, nanti diterangkan siapa saja saksi-saksi Allah itu. Para saksi-saksinya Allah akan berkata di akhirat tadi, mempersaksikan kelakuan manusia yang waktu di dunia berani mengarang-arang kebohongan lalu mengatasnamakan kepada Allah. Kata para saksi nanti di akhirat, haulai itulah mereka wahai Muhammad, alladzina orang-orang yang kadzabu, mereka telah berdusta, berbohong ala rabbihim atas Allah Tuhan mereka, pemelihara mereka atau Rabb mereka. Itulah mereka orang-orang yang berbohong atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ala ketahuilah wahai Muhammad, ingat-ingatlah wahai Muhammad, laknatullahi, laknat Allah ala zalimin akan menimpa ala atas az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ketahuilah wahai Muhammad, laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Maksudnya laknat Allah itu pasti akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Ya ini tadi yang di depannya, yang berani mengarang-arang terhadap Allah, menyatakan ini dari Allah, ini ajaran Tuhan, dari Tuhan, tetapi bukan padahal. Padahal itu kebohongan yang mereka ada-adakan, yang mereka karang-karang. Mereka nanti akan dihadapkan di hadapan Allah dan para saksi akan menjadi saksi terhadap kebohongan mereka. Lalu Allah mengingatkan Nabi kita, ketahuilah wahai Muhammad, laknat Allah akan menimpa kepada orang-orang yang zalim, yang berbuat seperti tersebut di atas tadi. Sesudah itu Allah menjelaskan lebih lanjut bahwa orang-orang yang zalim itu adalah alladzina, orang-orang yang yasuduna, mereka selalu menghalang-halangi manusia, maksudnya yasudunan nas. Mereka menghalang-halangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah, dari jalan yang lurus yaitu jalan Allah. Wa yabghunaha, dan orang-orang yang zalim itu pekerjaannya di dunia ini selain menghalang-halangi manusia untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam, untuk menjalani hidup dengan aturan Islam, mereka menghalangi manusia dari itu, ya. Dan wa yabghunaha, dan mereka menginginkannya, ya, menginginkan sabilillah, jalan Allah itu iwajan, bengkok. Mereka menghendaki jalan Allah yang lurus itu menjadi bengkok. Dan yang berikutnya, wahum, dan mereka orang-orang yang zalim itu, ciri-ciri yang ketiganya adalah bil akhirati, kepada akhirat, hum, mereka kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari terhadap akhirat. Terus kata Allah lagi di belakangnya, ulaika itulah mereka wahai Muhammad, orang-orang yang zalim yang disebut di depan tadi, lam yakunu, tidaklah ada mereka, tidaklah mereka itu ada, tidaklah mereka akan bisa menjadi apa? Mu'jizina fil ardi, mu'jizina, orang-orang yang melemahkan Allah fil ardi, di bumi ini. Mereka tidak akan bisa melemahkan Allah, gak bisa mengalahkan Allah, gak bisa melemahkan Allah, gak bisa. Walaupun mereka kepingin itu terjadi. Wama kana, dan tidaklah ada, wama, dan tidaklah kana ada, lahum, untuk mereka atau bagi mereka, tidak ada apa? Tidak ada ini, min auliya'a,
gitu. Tapi susunannya Allah tidak bilang begitu. Ya. Wa makana dan tidaklah ada lahum untuk mereka min dunillah dari selain Allah, min dari duni selain Allah ya Allah. Ya, tidak ada bagi mereka selain Allah min aulia dari para penolong-penolong, para pelindung-pelindung, wali-wali. Mereka enggak punya wali-wali, penolong-penolong, pelindung-pelindung selain Allah, enggak punya. Itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ini banyak yang melindungi. Melanggar hukum enggak ditahan, enggak dipenjara, enggak diproses. Di dunia ini mereka bisa begitu. Itu nanti di akhirat yang akan terjadi adalah seperti ini. Bukan hanya tidak ada pelindung selain Allah untuk mereka. Yang berikutnya kata Allah, yudha'afu akan dilipat gandakan lahum kepada mereka al-azabu azab itu. Mereka akan diazab dan dilipat gandakan azabnya. Akan dilipat gandakan kepada mereka azab itu yang makanu apa yang adalah mereka nanti di sana. Ya, tidaklah ada mereka yastati'una sam'a mampu mendengar, tidaklah mereka yastati'una akan mampu as-sam'a mendengar. Wa makanu dan tidaklah ada mereka yubsirun melihat. Mereka tidak akan bisa mendengar dan mereka tidak akan bisa melihat. Apa maksudnya kalimat itu? Nanti dalam tafsir baru diterangkan. Ulaika itulah mereka Muhammad, orang-orang zalim yang disebut dari ayat 18 sampai 20 itu tadi, adalah alladzina orang-orang yang khosiru, mereka telah merugikan anfusahum diri-diri mereka. Wadalla dan hilanglah anhum dari mereka makanu apa yang adalah mereka waktu di dunia dulu yaftarun mengada-ngada mengarang-ngarang. Yang mereka karang-karang, mereka atasnamakan Allah itu tadi ternyata di akhirat itu tidak ada. Apa sebenarnya Allah berbicara tentang apa ini semuanya ini? Nanti dalam tafsir diterangkan ya. Lalu yang terakhir, la jaroma tidak bisa tidak. Annahum bahwa mereka itu Muhammad fil akhirati di akhirat sana humul akhsarun. Hum merekalah al akhsarun, orang yang paling rugi. Bukan hanya Allah tidak hanya bilang ulaika humul khosirun sebagaimana biasa di ayat-ayat yang lain. Di sini Allah bilang hum fil annahum fil akhirati humul akhsarun, bahwa mereka di akhirat nanti Muhammad merekalah orang yang paling rugi, padahal di dunia untung terus, berhasil terus. Nanti di akhirat rugi mereka. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat apa kata para ulama ahli tafsir tentang ayat-ayat ini tadi. Kita mulai dari ayat yang ke-18 yang tadi sudah dibacakan. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengarang-arang, mengada-ngada, membikin-bikin terhadap Allah kebohongan. Ulaika mereka itulah orang-orang yang yu'raduna akan dihadapkan ala rabbihim kepada Allah Tuhan mereka. Wa yaqulul ashhad dan akan berkatalah para saksi, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang sudah berdusta, berbohong atas Tuhan mereka, berbohong kepada manusia atas nama Tuhan mereka. Ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah wahai Muhammad, laknat Allah akan mengenai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang mengada-ngada terhadap Allah kebohongan itu disebut oleh Allah orang-orang yang zalim. Kita lihat tafsir Al-Baghawi lebih dulu ya, ini kesukaan saya. Wa man allamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongan, mengarang-arang, mengada-ngada kebohongan atas nama Allah. Ya. Apa yang mereka ada-adakan? Apa yang dimaksud mereka mengada-ngadakan kebohongan terhadap nama Allah? Ini
Faza'ama, maka man ini tadi, si orang ini tadi, za'ama, dia mendakwakan, menyangka atau mendakwakan, anna bahwasanya lahu bagi Allah waladan, ada anak, atau syarikan, ada sekutu. Orang yang mengatakan bahwa atau mendakwakan bahwa Allah itu punya anak atau punya sekutu, punya pembantu, itu kebohongan yang mereka karang. Enggak benar kalau Allah itu punya anak. Makanya Habib Rizik kan mengatakan, kalau Allah punya anak, kapan dia Allah melahirkan? Terus siapa bidannya yang melahirkan itu? Atau dokter kandungannya siapa? Ya, itu sarkasme atau sinisme yang disampaikan oleh Habib Rizik. Gara-gara itu beliau diprotes oleh orang lain, ya. Tapi ya memang keadaannya begitu. Jadi kata para ulama dalam menerangkan makna ayat ini sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW, orang yang menyangka bahwa Allah punya anak atau punya sekutu, yaitu makna ayat ini, waman adzlamu mimman iftara 'ala Allah, maksudnya la ahada, tidak ada satupun adzlamu yang lebih zalim minhu, daripada dia, daripada orang yang mengarang-arang bahwa Allah itu punya anak atau Allah itu punya sekutu, punya teman yang untuk membantu dia, untuk membantu Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Allah itu tidak seperti itu, wahai manusia. Allah itu maha segala-galanya, dia bisa berbuat apa saja yang dia maui. Allah itu fa'alul lima yurid, dia maha berbuat kepada apa yang dia kehendaki. Kalau kita kan enggak, kita menghendaki sesuatu, tidak selalu kita bisa mewujudkan apa yang jadi kehendak kita, ya. Tapi Allah akan seperti, Allah itu sifatnya begitu, fa'alun lima yurid, ya. Jadi yang dimaksud dengan mereka ini, ulaika yu'raduna ala rabbihim, mereka ini siapa? Yakni al-kadzibin, orang-orang yang bohong itu tadi, yang berkata bahwa Tuhan punya anak atau yang berkata Tuhan itu punya sekutu. Ulaika, mereka yang berbohong itu tadi, wal mukadzibin, dan juga mereka yang mendustakan kepada Al-Qur'an, yang tidak mau membenarkan bahwa Al-Qur'an itulah yang benar dengan pernyataan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah, kalam Allah yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dia Allah Tuhanku, ahad, adalah satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu satu. Allahu samad, Allah itu tempat tujuan segala sesuatu. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu itu terjadi tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, ya. Semua makhluk ini bergantung juga kepada Allah, hidup matinya bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah Tuhanku yang satu itu, yang tempat tujuan segala sesuatu, dia adalah tujuan dari segala sesuatu, dan dia tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan, walam, dan tidak juga yuladu, dilahirkan, walam yakun lahu, dan tidak ada bagi dia kufuan, sesuatu yang sekufu, yang setara, yang setanding, ahadun, satu pun, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada satu pun yang sebanding sekufu dengan Allah. Sebanding setara aja enggak ada, apalagi melebihi Allah, ya, tidak ada satu pun. Mereka yang mengatakan Allah itu punya anak dan itulah kezaliman mereka, atau mengatakan Allah itu punya sekutu, punya teman, punya istri, punya pembantu yang diperlukan oleh dia, yang menjadi sekutunya. Ya, mereka yang seperti itu yuraduna ala rabbihim, akan dihadapkan kepada Allah Tuhan mereka. Maksudnya akan dihadapkan, ya ini nanti dia hari kiamat. Mereka akan dihadapkan kepada Allah sebagaimana ini dihadapkan untuk apa?
di hadapan kepada Allah nanti mereka fayas aluhum, lalu Allah akan bertanya kepada mereka an a'malihim, tentang perbuatan mereka, amal-amal mereka, perbuatan mereka. Dulu kamu bilang katanya aku punya anak, aku punya istri. Ya. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang ngajari kamu bilang begitu? Akan ditanya mereka. Nanti di akhirat semua manusia akan ditanya. Ini ayat yang seperti ini saudara, sama seperti yang kita dapati di dalam surat yang lain, yang insya Allah nanti hari Sabtu mungkin ya Pak Amir akan membacakannya. Nah ini suratnya. Ya ini dia. Kita lihat surat nomor 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi. Pasti bertanyalah orang yang bertanya, bertanyalah orang yang bertanya bi'adabi waqi, terhadap adab yang pasti terjadi. Ada orang yang bertanya kepada Muhammad tentang adab hari kiamat yang pasti terjadi itu. Yang adab itu pasti terjadi lil kafirina. Adab itu untuk orang-orang kafir. Laisa lahu dafi. Laisa lahu, tidak ada bagi dia, bagi orang yang kafir itu tadi, dafi'un, yang bisa menolak, yang bisa melindungi mereka dari terkena azab. Azab itu minallahi, berasal dari Allah, dzil ma'arij, Allah yang mempunyai tempat-tempat yang tinggi. Karena Allah bersemayam di ars sana, ars itu tinggi. Ars itu di atas langit yang ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha. Ya. Ta'rujul malaikatu, para malaikat selalu naik ya menghadap kepada Allah, bukan hanya malaikat, warruhu, dan juga malaikat Jibril, atau ada yang mengatakan warruhu, dan roh manusia yang dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa akan naik menghadap naik ilaihi, kepada dia, kepada Allah, fi yaumin, dalam waktu sehari, yang kana adalah sehari itu miqdaruhu, kadarnya, lamanya adalah seperti khamsina alfasana, 50.000 tahun. Khamsina 50 toh, alfa ribu sanatin tahun. Jadi kalau orang jalan kaki menghadap kepada Allah 50.000 tahun baru sampai. Kalau malaikat setumat aja wis terbang ke udara sampai. Malaikat pencabut nyawa membawa nyawa orang yang bisa disampaikan ke langit sana, nyawa orang yang beriman bisa sampai menghadap kepada Allah. Kalau nyawa orang kafir nggak bisa, sampai di langit pernah di stop dulu. Kamu siapa ini? Kau bawa barang busuk ini siapa ini? Malaikat penjaga nyawa dilarang masuk oleh malaikat penjaga langit pertama, penjaga langit dunia yang pertama, penjaga langit yang pertama. Nanti di langit kedua ada lagi penjaganya. Ya. Terus fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau Muhammad untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada manusia walaupun engkau dicemooh, ditolak, ya, didustakan. Bersabarlah engkau sabran jamila, dengan kesabaran yang bagus, yang indah, dengan kesabaran yang cantik. Sabran jamilan, Allah pakai kata-kata seperti itu, kesabaran yang indah, kesabaran yang cantik. Masya Allah, Allah mendidik Nabi kita seperti itu. Lalu kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka itu wahai Rasulullah, orang-orang yang menolak Al-Quran itu yarawnahu, mereka melihat azab itu ba'idan, jauh. Wa narahu, sedangkan kami melihatnya, melihat azab itu qoriban, dekat. Jadi jauh maksudnya mereka menganggap tidak mungkin. Orang kalau sudah mati itu dihidupkan lagi, itu disiksa, nggak mungkin. Orang sudah mati ya udah mati, jadi tanah, habis sudah. Menurut orang-orang kafir Mekah dulu begitu. Ya. Tapi bagi Allah enggak, setelah mati masih ada urusan. Ya. Jadi mereka menganggap adab itu tidak mungkin, sedangkan kami menganggap adab itu pasti datang, sudah dekat. Ya kapan datangnya? Yauma takunu sama'u kalmuhl. Azab itu akan datang pada suatu hari di mana akan jadilah langit itu seperti cairan logam.
wa takunul jibalu, dan akan jadilah gunung-gunung itu kal'ihn, seperti kapas yang ditiup, seperti bulu yang ditiup ke udara. Di saat hari kiamat itu terjadi, wala yas'alu hamimun hamima, wala dan tidak akan yas'alu bertanya hamimun seorang sahabat hamiman kepada sahabatnya. Orang di dunia saling bersahabat kental, ya, hamim. Ini kalau kita tengok sedikit, apa sih hamim dalam kamus bahasa kita? Hamim itu diartikan sahabat karib. Al-hamim atau ahimma jamaknya itu sama dengan as-sadiq. As-sadiqul qarib, sahabat dekat, ya. Tidak akan bertanyalah seorang sahabat kepada sahabatnya. Padahal kalau di dunia ini kalau orang bersahabat mesti saling tanya-tanya. Gimana Bu kabarnya? Pian lama kada ketemu, kada kita kada berdapat lah Mas. Gimana kabarnya Pian? Pagi-pagi udah nelpon, WA tiap hari hubungi. Nanti di akhirat enggak bisa sahabat itu saling bertanya kepada sahabatnya. Padahal kata Allah yubassarunahum. Jadi kalau kita baca Pak, bagusnya sampai sini berhenti. Yubassarunahum, berhenti karena di sini ini lanjutan dari kalimat di belakangnya, ya gini loh. Nah, ini tanya Bu Aminah itu ada enggak dari imam-imam qari yang banyak itu berapa Bu? 7 ya? Mana Bu Aminah? Hah? 14. 14 imam qari ahli qiraah yang saya enggak hafal. Bu Aminah tuh rajin mempelajari. Jadi ibu-ibu saya harap sabar berguru kepada Bu Aminah, dan Bu Aminah juga sabar mengajari guru-guru murid-muridnya yang mungkin belum banyak tahu, salah-salah. Ya, sabar. Karena itu pahala pian di situ. Ya, jadi kembali di sini ya. Ini kan kalimatnya wala yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum. Sebagian qari membacanya sampai di situ. Jadi walaupun di sini ada tanda huruf jim yang artinya berhenti, boleh berhenti gitu ya Bu ya. Jadi jim berhenti di sini bagus karena ini di akhir ayat. Nah, kalau berhenti di sini, di sini di ayat selanjutnya yubassarunahum, berhenti di sini. Mereka melihat mereka. Kalau kita gabungkan dengan di ayat di depannya wala yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum, dan tidak akan bertanya seorang sahabat kepada sahabatnya padahal mereka melihat mereka. Para sahabat tadi melihat sahabat mereka. Titik. Terus yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Yawaddu sangat ingin al mujrimu orang yang berdosa di hari kiamat nanti, orang yang berdosa sangat ingin lau yaftadi, seandainya atau kalau mereka bisa menebus diri min adzabi yaumi idzin, dari azab di hari itu, bibanihi dengan anaknya. Nanti di akhirat orang tua itu tego kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya tega. Dia akan bilang kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke neraka ya Allah, anakku aja nih ya Allah, ini anakku yang kurang aja nih, gak pernah nurut sama aku, masukkan aja dia ke neraka sana. Jangan aku ya Allah. Nanti orang tua ada yang seperti itu. Hah? Apa? Purun banar. Apa itu purun? Tega. Oh ya. Astagfirullah, 20 tahun di sini Pak, ora mudeng aku. Purun. Purun bahasa Jawanya gelem ya. Bahasa Jawanya purun tuh mau. Kalau di sini tega gitu ya. Masya Allah. Orang yang berdosa sangat ingin kalau nanti di hari kiamat dia menebus dirinya dari hukuman Allah, dari adab Allah di hari kiamat itu dengan anaknya. Kalau tidak bisa dengan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dan kalau perlu dengan istrinya dan dengan saudaranya. Loh, istrinya sudah masuk, ini masukkan aja istriku ya Allah, aku jangan. Gitu nanti manusia. Kepada istrinya yang katanya dia sayang, yang katanya aku cinta padamu. Wo aini, I love you. Kalau bahasa Koreanya apa itu bahasa Koreanya? Enggak tahu aku bahasa Koreanya. Ya.
Ya, jadi mereka akan mengatakan, aku enggak, jangan engkau masukkan ke neraka aja, istriku aja ini ya Allah. Atau kalau perlu nih, wa akhihi, dan saudaranya. Orang ingin menebus dirinya dari adab dengan saudaranya, wa fasilatihi, dan dengan kaum kerabatnya. Tuh, fasilahnya. Kaum kerabatnya, ada yang mengatakan fasilah itu teman sejawatnya. Ini teman akrab saya nih waktu di dunia ini Allah. Biar dia aja dimasukkan ke neraka, aku jangan. Ini pendukungku yang setia dulu, yang bikin aku menjadi presiden sampai 2 kali. Masukkan aja mereka ke neraka, aku jangan ya Allah. Nanti mungkin akan terjadi begitu. Ya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kaum kerabatnya yang dia mengungsi kepadanya, yang dia melindunginya atau menampungnya. Wa fasilatihi allati tuwihi. Jadi yang tuwi ini ya fasilah tadi. Dan kaum kerabatnya yang dulu waktu di dunia menampungnya. Di dunia dia ditanggung oleh kerabatnya, tapi di akhirat ini aja dimasukkan ke neraka, ini kerabat ini aja Allah. Terus lagi yang lebih dahsyat lagi, wa man fil ardi jami'a, dan kalau perlu semua orang yang ada di bumi ini ya Allah, semuanya masukkan mereka ke semuanya ke neraka, tapi aku jangan ya Allah. Gitu dia. Enak aja dia ngatur-ngatur Allah. Di dunia diatur sama Allah enggak mau. Di akhirat mau ngatur Allah. Terus menurut dia, ya Allah, kalau orang nanti di akhirat wahai Muhammad, orang yang berdosa itu sangat ingin untuk menebus dirinya dari adab di hari kiamat dengan anaknya atau dengan istrinya atau dengan saudaranya atau dengan kerabatnya atau dengan manusia semua yang ada di bumi semuanya. Tsumma yunjihi, kemudian Allah menyelamatkan dia. Dia punya permintaan seperti itu di akhirat nanti. Ada orang berdosa kepingin seperti itu, bebas dari hukuman Allah dengan jaminan, dengan tebusan istrinya, anaknya dan sebagainya tadi. Tapi Allah bilang apa? Kalla, sekali-kali tidak, gak bisa begitu. Enak aja kamu, yang berdosa kamu kok istrimu yang suruh masuk neraka. Yang berdosa kamu kok anakmu yang suruh masuk neraka. Innaha ladho, sesungguhnya neraka itu api yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, api neraka itu akan mengelupaskan, mencabut atau mengelupaskan kepada kulit kepala. Terus yang berikutnya apa kata Allah? Neraka itu tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu nanti bisa memanggil. Neraka bisa ngomong, Pak. Neraka nanti akan memanggil man, orang yang waktu di dunia adbara, membelakangi Al-Quran, membelakangi Allah dan Rasulnya dan Al-Quran, wa tawalla, dan dia berpaling dari Allah, dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pekerjaannya di dunia ini adbara wa tawalla, berikutnya wa jama'a fa'awa, dan orang yang kerjaannya di dunia ini cuma mengumpulkan harta, fa'awa, lalu dia menampung, menyimpan hartanya. Nih. Ya. Dan seterusnya. Tadi saya mau bawa Anda kemana tadi nih ya? Di sini tadi ayatnya berbunyi, oh ya, aku mau mencari ayat yang berbunyi, oh ternyata bukan di surat Ma'arij, Pak. Ya, ada di surat sebelumnya, surat Al-Haqqah. Ini aku salah ini tadi. Tapi enggak apa-apa. Ini tadi pendahuluannya kan. Nah, di belakangnya ini ada ayat tentang yang dimaksud dengan mereka akan dihadapkan itu. Ini loh. Di surat Al-Haqqah ayat 13. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Sampai sini dulu ya. Ini loh. Fa yauma idzin, maka di hari itu, di hari kiamat maksudnya, waqa'at, terjadilah al-waqi'ah, hari kiamat, wa syaqqatis sama,
dan pecahlah langit itu, terbelahlah langit itu. Sekarang langit belum terbelah, masih utuh. Bangunan Allah yang belum pernah rusak sampai hari ini cuma langit. Semua ciptaan Allah itu sudah ada yang rusak. Langit saja yang belum rusak. Ya. Dan pecahlah langit di hari itu, fahiya maka dia langit itu, si langit ini tadi, yauma idzin di hari kiamat nanti, wahiyah menjadi lemah, langit lemah. Wal malaku sedangkan malaikat ala arjaiha berada pada penjuru-penjuru langit. Malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik, dan malaikat akan memikul ars Tuhanmu wahai Muhammad, fauqahum di atas mereka, yauma idzin di hari itu, jumlah mereka samaniyah, ada 8 malaikat yang akan memikul ars Tuhanmu di hari itu di atas mereka. Ini ada 18 nih. Yauma idzin tu'radun. Ada sebagian qari Mekah, Madinah itu yang membaca sampai sini berhenti. Yauma idzin tu'radun. Di hari itu kalian semua wahai manusia akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah. La takhfa, tidak bisa tersembunyi, minkum dari kalian, khafiyatun, sesuatu yang tersembunyi. Jadi kiamat manusia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang dia sembunyikan. Kalau di dunia ini manusia sering menyembunyikan apa yang sebenarnya. Ya, saya juga kadang-kadang menyembunyikan apa yang sebenarnya seharusnya. Saya sembunyikan karena orang nggak perlu tahu. Ini urusan keluarga. Saya mau kemana? Mau pergi kemana? Ke Jawa mau ngapain? Ya nggak perlu saya kasih tahu lah. Mau ngapain? Ya macam-macam keperluannya. Nah, ada kalanya perlu saya kasih tahu. Ada kalanya nggak perlu dikasih tahu. Ya, asalkan tidak berdosa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyembunyikan dosa, ketahuilah di hari kiamat tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bisa disembunyikan oleh manusia. Nanti semuanya akan dibongkar, dibuka. Nah, ini yang dimaksud di sini. Yu'raduna ala rabbihim, mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, fayas'aluhum an a'malihim, lalu Allah akan menanya mereka tentang amal mereka. Wa yaqulul ashhad, dan akan berkatalah para saksi. Siapa para saksi? Yakni satu, yang dimaksud para saksi adalah al malaikatal ladzina kanu yahfadzuna a'malahum. Para malaikat yang mereka waktu di dunia pekerjaannya yahfadzuna, menjaga, ya, menulis dan melihat, menulis a'malahum, amal-amal perbuatan mereka. Malaikat hafadzah atau malaikat yang raqib atid, yang raqibun atidun, yang dimaksud dengan para saksi tadi. Satu. Yang kedua, ini tadi tafsir dari Mujahid. Qalahu Mujahid. Ahli tafsir Mujahid mengatakan para saksi di sini adalah para malaikat. Yang kedua, wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sedangkan tafsir dari Ibnu Abbas, innahum, sesungguhnya mereka para saksi al-ashhad tadi adalah al-anbiya war rusul, para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Ya, yang kedua, para saksi adalah para nabi. Wa huwa qaulud Dhahak, dan ini adalah pendapatnya ahli tafsir ad-Dhahak. Beliau memilih pendapat ini. Yang ketiga, Qatadah, wa qala Qatadah, ahli tafsir Qatadah mengatakan yang dimasukkan al-ashhad adalah al-khalaiqu kulluhum, para makhluk-makhluk ini semuanya. Makhluk-makhluk Allah itu, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi nanti. Tangan kita akan ngomong, bisa ngomong, kaki kita bisa ngomong, menjadi saksi terhadap perbuatan kita, terhadap perbuatan manusia. Kemudian kata tafsir yang lain, waruwina, dan telah diriwayatkan kepada kami anan Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah nanti yudnil mu'mina, akan mendekatkan kepada orang yang beriman. Allah akan mendekat orang yang beriman. Caranya bagaimana? Jangan tanya. Allah akan mendekat pada orang beriman. Maksudnya Allah mengajak berbisik-bisik kepada dia. Orang lain enggak tahu. Nanti di akhirat Allah akan bicara kepada orang beriman begini. Fayadha'u alaihi kanafahu. Lalu Allah akan
meletakkan kepada orang beriman tadi kanafahu. Kanafun itu bahasa kita kanopi. Kanopi itu kan naungan, ya. Allah akan meletakkan naungan di atas dia karena di waktu itu panas sekali. Wa yasturuhu, dan Allah akan memasang tirai pada dia, akan menutupi dia sehingga orang lain tidak ada yang tahu. Fayaqulu, lalu Allah akan berkata kepada orang beriman tadi, "Hei Sugeng," misalnya gitu. Ini namaku sendiri. "Ata'rifu dzambaka ada? Apa kamu tahu dosa yang ini? Kamu dulu pernah berbuat dosa ini? Ingat enggak? Hei Sugeng, kamu dulu pernah misalnya naudzubillah. Kamu dulu pernah berzina dengan ibu ini, dengan orang itu, dengan orang ini. Ingat enggak? Kamu dulu pernah berjudi, Geng? Ingat enggak? Kamu dulu pernah korupsi. Kamu bilang bansos tapi kamu korupsi. Ingat enggak?" Ya, dan sebagainya. Allah akan bertanya begitu kepada orang beriman. Terus ata'rifu dzambaka? Apa kamu mengenal dosa ini, dosa yang kamu perbuat ini? Lalu apa jawab si orang beriman tadi? Fayaqulu, maka orang beriman tadi akan menjawab, "Na'am, ai Rob." Benar, iya wahai Rob, wahai Tuhan, benar. Aku dulu pernah berbuat dosa itu. Hatta sampai kata Rasulullah, idza qarrarahu, ketika Allah sudah mengulang-ulangi kepada dia bidzunubihi, dengan segala dosa-dosanya, karena dia berbuat dosa bukan hanya sekali saja, berkali-kali dan banyak dosa dipelihkan semuanya. Kamu ingat enggak dosamu yang ini? Kamu pernah berbuat dosa ini enggak? Kamu pernah berbuat dosa ini enggak? Kamu sudah pernah, terus ditunjukkan semua dosa-dosanya. Dan dia menjawab, "Iya Allah, benar ya Allah, aku sudah lakukan itu semuanya." Waktu sudah diulang-ulang oleh Allah kepada dia dosa-dosa semua ditunjukkan, waro'a, dan si orang beriman tadi melihat fi nafsihi, pada dirinya, annahu, bahwa dia qad halaka, sungguh pasti celaka. Waduh, Allah menunjukkan semua dosa-dosaku ya Allah. Dalam hatinya dia sudah merasa aduh celaka aku, binasa aku sudah ini. Itulah Allah bilang apa? Qala, Allah berfirman, "Kamu ingat semua dosa-dosamu tadi? Ingat enggak?" "Ingat ya Allah, saya pernah berbuat semua itu, saya akui betul, saya lakukan itu semua." Ini berbicara antara Allah dengan satu orang beriman. Orang lain enggak ada yang tahu. Lalu apa Allah bilang apa? "Satartuha alaika fid dunya." Satartuha, aku telah menutupi dosa kamu, alaika, atas dirimu, fid dunya, di dunia. Dosa yang menjadi tanggunganmu, yang kamu lakukan di dunia, aku tutupi, gak ada yang tahu. Itu. Wa ana, dan sekarang aku aghfiruha, aku mengampuninya, laka, kepadamu, al-yaum, di hari ini. Masya Allah. Fayu'to, maka akan diberikanlah kepada dia kitabah hasanatihi, catatan kebaikannya di sebelah kanannya. Itu ashabul maimanah atau ashabul yamin. Makanya di dalam surat Al-Ma'arij yang tadi saya sempat membawa antum ke ayat berapa tadi itu, sampai ayat yang ke 17, 18 ya. Al-Haqqah, bukan Al-Ma'arij, Al-Haqqah. Itu fa yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Itu ayat berapa tadi itu? Ayat 15 ya. Ayat 25 ya. 24 ya. Kok 24? 14. 18. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu akan dihadapkan kepada kalian dan tidak lagi tersembunyi dari kalian sesuatu yang kalian sembunyikan, sesuatu yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka di hari itu sesudah ditampakkan dosa-dosanya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya, fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah, maka dia akan berkata, "Ini loh kitabku, baca, kalian baca ini kitabiyah, kitabku ini, kamu baca kitabku ini." Bangga dia, dipamer-pamerkan.
Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku sudah menyangka, aku sudah yakin anni bahwa aku mulaqin akan bertemu hisabiyah, hisabku, hari perhitungan amalku. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam penghidupan yang menyenangkan, maksudnya di surga. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahannya rendah, gampang dipetik. Lalu Allah bilang, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dengan enak, dengan leluasa, dengan bebas, enggak ada lagi larangan makanan minuman di sini. Bima aslaftum, dengan sebab apa yang sudah kalian lewati, fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu. Di hari-hari yang terlalu, di hari-hari dunia dulu kamu sudah lewati hari-hari duniamu dengan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Sekarang kamu tinggal menikmati hasilnya. Itu. Ini orang yang beriman. Sebaliknya orang yang kafir, kata Allah, wa amman utiya kitabahu bisimali, dan adapun orang yang diberi kitab catatan perbuatannya di tangan kirinya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ya laitani, aduhai inginnya, lam utang, tidak usah diberikan kepadaku kitabiyah, kitabku. Gak mau dia lihat, begitu lihat rapotnya merah semua, banyak dosanya, enggak usah diajak, enggak usah dikasihkan. Gitu. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu tentang hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, la ya laitaha aduha, alangkah inginnya aku, dia, ya ini kematianku dulu kemarin waktu di dunia, kanat, menjadi al-qadiyata, sesuatu yang menyelesaikan. Dia ingin kematiannya itu sebagai sesuatu yang menyelesaikan. Udah mati, udah selesai, gak ada apa-apa, inginnya begitu. Tapi ternyata tidak, sesudah mati masih ada urusan. Lalu karena dia waktu di dunia kaya raya, dia akan ngomong begini, orang yang kaya-kaya tapi tidak beriman, orang yang kaya-kaya tapi berpihak kepada Islam, orang yang kaya-kaya berpihak kepada orang-orang kafir, berkelompok, bersekutu, berkoalisi dengan orang-orang kafir, nanti akan berkata begini, ma'aghna anni maliyah, tidak bisa menolong aku hartaku, halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku, telah binasa dariku kekuasaanku. Jadi orang yang kaya raya baru sadar bahwa kekayaannya tidak bisa menolong dia. Orang yang berkuasa di hari itu nanti akan berkata bahwa ternyata kekuasaannya tidak bisa menolong dia. Kalau di dunia ini udah pensiun pun masih berkuasa dia. Masya Allah, ya. Nanti orang yang kayak begini nih Pak, di akhirat kata Allah kepada malaikatnya, khudhuhu, tangkaplah dia, hai para malaikat. Para malaikat itu kalau kita manusia ya polisi-polisinya Allah. Tangkaplah dia wahai malaikat, fahullu, maka belenggulah dia, tsummal jahima sallu, kemudian ke dalam neraka jahim masukkanlah dia, tsumma fi silsilatin danuha sab'una dira'an fasluku, kemudian ikatlah dia dalam ikatan rantai yang panjangnya 70 dira' atau 35 meter. Faslukuhu, lalu masukkanlah rantai itu ke duburnya, tembus ke mulutnya. Kenapa manusia diperlakukan seperti ini oleh malaikat-malaikat Allah? Karena innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, itu sudah salah kita. Apalagi tidak pernah ngasih makan orang miskin. Berbahagialah saudara yang masih bisa memberi makan orang miskin. Itu amalan yang disebut khusus dalam Al-Quran. Ta'amil miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tidak ada lagi bagi dia di hari itu di sana satu sahabat karib pun. Satu sahabat karib sudah enggak ada, sudah meninggalkan dia semua. Itu wala ta'amun, dan tidak ada juga makanan illa min ghislin, kecuali dari cairan nanah.
makanannya cairan nanah manusia. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Makanya kita jangan jadi orang yang banyak berbuat dosa. Kalau kita ingat dosa-dosa kita di masa lalu, segera minta ampun kepada Allah. Mumpung kita belum mati. Karena kalau kita minta ampun sebelum kita mati, Allah akan kabulkan. Kapan minta ampunnya? Waktu sepertiga malam terakhir itu loh, bangun sholat tahajud. Sebelum Mang Idin teriak-teriak atau pas Mang Idin habis teriak-teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya itu. Sebelum Mang Idin teriak-teriak itu saman bangun, sholat tahajud minimal 2 rakaat, terus sholat witir minimal 1 rakaat, terus berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosaku banyak sekali ya Allah, bertahun-tahun aku nggak pernah ngaji ya Allah. Minta ampun kita semua, ya, itu Pak. Nah, kembali ke sini tadi, nanti dia akan diberi orang yang beriman. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wal munafikun, dan orang munafik. Orang kafir dan orang munafik oleh Rasulullah oleh Allah dalam hadis qudsi ini, oleh Rasulullah ya oleh Rasulullah SAW dinyatakan orang kafir dan orang munafik itu sama aja. Fayunadi, maka akan diteriakkan bihim kepada mereka, ala ru'usil khalaik, di atas kepala seluruh makhluk, di atas semua manusia. Jadi di atas semua manusia akan diumumkan di hari kiamat, semua makhluk mendengar. Haulai, itulah mereka, hei manusia semuanya. Kamu tahu itu presiden mana itu? Presiden Konoha itu. Ini presiden Amerika, itu presiden Afrika, itu disebut semua itu. Itu mereka itu alladzina kadzabu ala rabbihim, orang-orang yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, laknat Allah ala zalimin, akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Hadis ini, keterangan tentang ayat ini oleh hadis ini dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh banyak ulama ini, banyak Imam Muslim meriwayatkan dan lain-lain, ya, banyak yang meriwayatkan ini. Nah, sampai sini aja dulu. Nanti kita akan saksikan bagaimana penjelasan Ibnu Katsir tentang ayat ini besok pagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, memberi pada kita manusia kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri kita, memberi kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Ya, dan semoga Allah mengampuni pula dosa dan kesalahan istri-istri atau suami-suami dan anak-anak serta cucu-cucu kita semuanya, keturunan kita, dan memberi mereka semuanya petunjuk dan melindungi mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Dan semoga Allah memberi kemudahan kepada mereka semua dalam urusan rezeki mereka, jodoh mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.